Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elis Maria Dasar. Saya mahasiswa Universitas Samratulangi Manado, jurusan Manajemen dengan NIM 2006111021134. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan dari mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengajar Dr. Magdalena Wulur, SEMM. Saat ini saya akan menjelaskan tentang 10 keputusan manajemen operasional. Yang pertama adalah keputusan terkait manajemen kualitas. Pada dasarnya, manajemen kualitas adalah kumpulan metode untuk memastikan suatu proses atau produk memberikan output sesuai yang dijanjikan. Dalam keputusan terkait manajemen kualitas akan dibutuhkan kemampuan untuk menjawab pertanyaan seperti yang pertama, bagaimana menghasilkan barang dan jasa sesuai kualitas yang diinginkan. Yang kedua, bagaimana menerapkan standar pengendalian mutu. Dan yang ketiga, apakah standar mutu sudah terpenuhi. Keputusan manajemen yang kedua adalah keputusan terkait perencanaan kapasitas. Perencanaan yang baik terkait kapasitas yang dibutuhkan agar sesuai dengan permintaan adalah bagian dari keputusan dalam manajemen operasional. Kapasitas dalam hal ini bisa berupa kesediaan mesin, jumlah pekerja, ataupun area penyimpanan. Kapasitas yang berlebih berpeluang membuat perusahaan mengalami kerugian dalam bentuk fixed cost maupun variable cost. Sedangkan kapasitas yang kurang dapat membuat perusahaan kehilangan peluang untuk memenuhi demand dan opportunity cost. Yang ketiga adalah keputusan terkait manajemen persediaan. Persediaan seringkali tidak terhindarkan untuk membuat arus barang menjadi lancar. Persediaan bisa dimiliki dalam bentuk raw material, work in progress, maupun finished product. Seringkali persediaan dibutuhkan untuk mengantisipasi adanya ketidakpastian baik dari sisi pasokan, internal, maupun customer. Yang keempat, keputusan terkait manajemen rantai pasok. Keputusan terkait manajemen rantai pasok memerlukan pemahaman dan kemampuan untuk mengorganisir aktivitas-aktivitas yang dilakukan para pelaku yang ada di rantai pasok. Supply chain atau rantai pasok adalah serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa faktor untuk peningkatan nilai tambah bahan baku atau produk dan mendistribusikannya kepada konsumen. Yang kelima, keputusan terkait manajemen permintaan. Secara garis besar, kegiatan dalam manajemen permintaan akan terkait dengan bagian pemasaran. Kegiatan seperti peramalan permintaan, pemilihan promosi, hingga mencari tahu pola dan karakteristik yang menjadi keinginan customer adalah bagian dari kegiatan dalam manajemen permintaan. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang dapat mempresentasikan diskusi yang ada dalam manajemen permintaan. Yang pertama, berapa jumlah permintaan? Yang kedua, berapa menaikkan jumlah produksi agar produk bisa terserap? Yang keenam, keputusan terkait implementasi Lean Production. Waste dalam hal ini adalah segala sesuatu, baik itu berupa kegiatan, proses, maupun barang yang tidak memberikan nilai tambah produk akhir yang dihasilkan. Yang ketujuh, keputusan terkait perencanaan strategis, taktikal, dan operasional. Berdasarkan jangka waktu pengambilan keputusan dalam ranah manajemen operasional bisa dikategorikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Keputusan jangka panjang biasanya dikategorikan sebagai keputusan strategis, di mana keputusan yang tergolong keputusan strategis akan memiliki efek dalam jangka waktu yang panjang, misalnya lebih dari 5 tahun ke depan. Keputusan strategis akan membutuhkan biaya investasi awal yang tinggi, kemudian keputusan ini juga akan mempengaruhi bagaimana keputusan taktikal dan operasional dilakukan. Yang kedelapan, keputusan terkait manajemen proyek. Perusahaan kadang-kadang perlu melakukan pekerjaan yang dapat dikategorikan menjadi sebuah proyek. Perusahaan jasa seringkali mendefinisikan pekerjaannya dalam sebuah proyek, misalkan proyek konsultasi perusahaan A, proyek pembangunan infrastruktur di lokasi B, dan lain-lain. Namun bukan berarti perusahaan menghasilkan barang tidak perlu memiliki kemampuan manajemen proyek. Yang kesembilan, keputusan terkait produk atau jasa. Menghasilkan produk yang sukses di pasaran
tidak semudah mempunyai ide yang dirasa baik dan mengimplementasikannya. Hal ini membuat keputusan terkait pengembangan produk dan jasa merupakan serangkaian proses yang kompleks. Yang terakhir, yang ke-10, keputusan terkait manajemen teknologi. Penggunaan teknologi yang tepat sangat berpengaruh terhadap performa perusahaan. Dari sejarahnya, perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi dengan baik akan memiliki peluang untuk menjadi perusahaan yang memimpinnya di bidangnya. Tren penggunaan teknologi selalu berkembang, contohnya pada awal revolusi industri, penggunaan mesin uap adalah teknologi yang sangat canggih, tapi kini telah menjadi sangat usang karena sudah mulai digunakan robot untuk otomasi industri. Itulah 10 keputusan manajemen operasional. Keputusan-keputusan tersebut diantaranya terkait manajemen kualitas, manajemen rantai pasok, manajemen persediaan, manajemen permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan strategis taktikal operasional, manajemen proyek, manajemen produk dan jasa, penggunaan teknologi, dan implementasi LIAN. Sekian dari penjelasan saya, kiranya teman-teman bisa dapat mengerti dan memahami apa yang saya jelaskan, dan semoga dari penjelasan saya bisa berguna bagi semua orang dan teman-teman. Terima kasih.